Konbanwa minasan, malam ini saya akan menjelaskan pola kalimat pada bab 42. Yang pertama ada pola kalimat tameni yang artinya untuk, demi, lalu karena. Pada pola kalimat tameni ini menyatakan tujuan. Cara membuat kalimatnya menggunakan rumus kata kerja bentuk kamus atau jisoke tambah tameni. Yang kedua ada kata benda ditambah partikel no tambah tameni. Khusus kata benda harus dikasih partikel no. Contoh kalimatnya yaitu atarashi kamera o kau tameni choking steimasu, yang artinya menabung untuk membeli kamera yang baru. Kau ini asalnya dari kata kerja kaimas yang dirubah menjadi bentuk kamus, jadinya kau. Jadi yang maksud dari menyatakan tujuan itu adalah membeli kamera yang baru. Kalau menabung itu menyatakan upaya atau usaha. Lalu yang kedua contohnya yaitu kazoku no tameni hataraiteimasu, yang artinya bekerja demi keluarga. Bekerja demi keluarga. Ini ada partikel no karena kazoku adalah kata benda. Ini juga yang menyatakan tujuan yaitu demi keluarga. Tujuannya demi keluarga. Kalau bekerja itu menyatakan upaya atau usaha. Lalu yang kedua ada pola kalimat ni nani yang artinya untuk. Pada pola kalimat ni ini menyatakan kegunaan, fungsi, atau tujuan, dan digunakan dengan kata kerja sukaimas, ides, benrides, kakarimas, yakuni tachimas, dan lain-lain. Cara membuat kalimatnya menggunakan rumus kata kerja bentuk kamus ditambah partikel no ditambah pola kalimat ni. Dan yang kedua itu kata benda, itu tidak usah dikasih partikel apa-apa, jadi kata benda langsung bertemu dengan pola kalimat ni. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama kono empetsua. Contohnya kono empetsua kanji o kaku no ni sukaimasu, yang artinya pulpen ini digunakan untuk menulis kanji. Jadi kita artiin dari depan karena ini adalah topik atau subjek. Pulpen ini, lalu ke belakang sukaimasu digunakan untuk menulis kanji. Kaku ini asalnya dari kata kerja kakimas yang dirubah menjadi bentuk kamus menjadi kaku. Yang kedua contohnya kono pasokon wa kai gini yakuni tachimasu, yang artinya laptop ini berguna untuk rapat. Laptop ini terus ke belakang berguna untuk rapat. Dan di sini juga ada partikel wa, o, dan ga. Terus yang dijadikan subjek itu kata benda. Terus yang di bawahnya itu ada kata sifat dan kata kerja ditambah wa, partikel wa, o, dan ga. Di sini kenapa saya yang di atas itu checklist, yang di bawah itu silang, karena yang silang ini, yang di bawah ini kata sifat, kata kerja langsung bertemu dengan wa, o, ga itu tidak bisa.
harus diubah jadi kata benda dahulu kalau ingin dijadikan topik atau subjek. Dan jangan lupa kalau kata sifat dan kata kerja kalau ingin dijadikan topik atau subjek itu harus dikasih setelah dirubah menjadi kata benda itu harus dikasih partikel no atau koto. Jadi rumusnya itu kata kerja bentuk biasa. Bentuk biasa itu terdiri dari jisoke itu bentuk kamus, take bentuk lampau, dan naike itu bentuk negatif. Ditambahkan no, partikel no atau koto. Terus ditambah partikel wa, o, dan ga. Lalu rumus yang kedua adalah kata sifat i tambah partikel no atau koto ditambah partikel wa, o, atau ga. Terus yang ini kata sifatnya ditambah partikel no atau koto lalu tambah wa, o, atau ga. Dan contoh yang pertama yaitu kata kerja bentuk kamus ditambah no wa. Contohnya tenis wo suru no wa omo shiroi desu, yang artinya bermain tenis menarik. Bermain tenis menarik. Jadi ini kata kerja sudah bisa dijadikan topik karena sudah menjadi kata benda. Ini sudah dirubah menjadi bentuk biasa lalu dikasih partikel no. Yang kedua ada watashi wa gita o hiku no ga suki desu, yang artinya saya suka bermain gitar. Ini juga sama, sudah bisa dibikin topik karena kata kerjanya sudah dirubah menjadi bentuk biasa lalu dikasih partikel no. Yang ketiga contohnya gyunyu o kau no o wasurimashita, yang artinya lupa membeli susu. Ini sudah dirubah menjadi bentuk biasa lalu dikasih partikel no. Lalu di sini ada pola kalimat wa atau mo, yang artinya bahkan, sampai, nani-nani pun. Kata bantu wa menyatakan batas minimal yang dikisarkan oleh pembicara, sedangkan kata bantu mo menyatakan bahwa pembicara merasa banyak jumlahnya. Cara membuat kalimatnya menggunakan kata keterangan bilangan wa atau mo. Contoh kalimatnya yaitu di sini saya membuat kaiwa antar dua orang yang saya contohkan itu yang ya Allah antar percakapan antara A dan B. Yang A itu berkata pasokon o shuri suru no ni 1 kagetsu wa kakarimasu yo, yang artinya untuk perbaikan laptop diperlukan waktu 1 bulan loh. Yang B menjawab 1 kagetsu mo kakarun desu ka, yang artinya bahkan sampai 1 bulan pun memerlukan waktunya. Terus yang terakhir ada pola kalimat niyotte. Nani niyotte, yang artinya oleh, dengan, karena, menurut. Jika kata kerjanya menyatakan
penciptaan atau penemuan yang digunakan dalam bentuk pasif, maka si pelaku ditunjuk dengan niyotte. Saya akan memberikan satu contoh di bawah ini, yaitu One Piece no manga wa Oda Eiichiro Sensei ni yotte Hatsume saremashita, yang artinya manga One Piece diciptakan oleh guru Eiichiro Oda. Saya artinya dari subjek dulu yang awal ya. Manga One Piece, terus langsung ke belakang, diciptakan oleh niyotte itu oleh guru Eiichiro Oda. Hai awarimashita.